ngomongin birokrasi ala-alan. Kali ini kita ada di segmen Kampus Live. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Setia Edu Media. Kita ceritanya hari ini lagi mau ngebajak Setia Edu Media ya, Mariana ya. Ada siapa aja di sini barengan sama kita? Kita ada mulai dari yang aku dulu. Boleh, Dari aku di sebelah kananku ada Mbak Nanda. Kenalan dong, boleh langsung. Mbak Nanda ini sebagai supervisor. supervisor. Sebenarnya nggak sendiri ya, tapi ada juga rekan-rekan lainnya. Mungkin lebih spesifiknya supervisornya di bidang. Kita namanya cuma supervisor aja sih. Oh, untuk supervisor Setia aja. Radio. Oh, oke. Next mungkin sebelahnya ada Kang Sodik ya. Sebagai apa ya? Belum ditanya. Sebagai apa? Mau bilang sebagai CEO karena bukan milik saya. Iya benar. Mau bilang sebagai direktur takut nyanyiin Pak Joni. Kalau di struktur sih saya sebagai direktur Setia Media. Oke. Selanjutnya yang paling muda. Paling ceritanya. cute kayaknya. Paling cute. Wow. Yang duduknya paling tegak, udah siap-siap gitu. Kayak mau dijawabin nanti. Iya. Saya siap. Ya, perkenalkan, mungkin manggilnya apa nih? Kakak ya? Dede boleh kok. Boleh. Ya, perkenalkan, kakak, perkenalkan semua. Saya Nurifta Fitri, atau nama mengudaranya, nama panggungnya Upit di Setia Edu Media sebagai General Manager. Oke. GM. Oke. Ini ketiga-tiganya ini apakah memang bekerja di Poltek STI Alan Bandung atau gimana nih? Atau ada yang mahasiswa kah atau? Enggak sih. Kalau saya kebetulan di bagian humas. Oh. Saya bagian humas. Maksudnya pegawai dong. Pegawai, Pegawai, iya. ya. PNS Lembaga Administrasi Negara, ASN. Seperti ASN. itu. Kalau statusnya di Politeknik sebagai dosen sih. Statusnya dipertanyakan? Oh enggak ya. Statusnya sebagai dosen yang diperbantukan menjadi humas. Seperti itu. Dosen Kalau diperbantukan humas. jadi humas. Iya, karena saat ini diberikan amanah lah menjadi koordinator kemahasiswaan alumni dan humas. Oke. Seperti itu. Kalau Mbak Nanda, Kalau saya di sini sebagai dosen, tapi kalau untuk unit kerjanya dibantukan di Akademik Politeknik Setia Alan Bandung. akademik loh. Radio tapi. Ada ceritanya, saya juga lagi mikir nih. Ntar kita ulik. Oke. Mbak Upit. Upit Ya, sekarang. mungkin Dia kelihatan Upit. Dia Upit. mungkin kelihatan paling kecil, paling muda di sini saya mahasiswa. Oh. Paling imut. Iya, paling imut boleh lah. Semester apa? Boleh semester berapa? Jurusannya apa? Mahasiswa di Administrasi Bisnis Sektor Publik, semester 6, alhamdulillah semester tua ya. Sudah mulai pusing-pusingnya. Oke. Dan pasti lebih rigid lagi nih ngatur jadwalnya kan. Jadi mahasiswa sekaligus di radio gitu ya. Bukan hanya sebagai mahasiswa. Apalagi Kita juga di humas, ini dosen, Oke. bagian akademik. Jadi di Setia Edu Media itu walaupun hanya sebagai paruh waktu ya, tapi bagaimana caranya separuh waktu itu benar-benar bisa bermanfaat bagi Setia Edu Media. Oke. Gini Mbak nih hal-halnya kan serius nih. Kita kan padahal mau bajak studio nih. Harusnya kita santai ya kan, harusnya kita santai gitu. Ini kita cooling down nih. Sekarang ke Upit dulu nih, Pit. Upit, gini, aku nggak mau panggil Mbak, nggak mau panggil Teteh, udah Upit aja langsung namanya. Pit, kan jarang-jarang nih mahasiswa udah semester 6 mau skripsian gitu ya. Terus kan kerjasamanya sama dosen nih, ceritanya dosen nih gitu. Gimana sih cara kamu itu berbaur, terus kerjasama, terus kenapa harus nyemplung ke radio? Kenapa milih radio? Iya, radio ini unik sebenarnya karena jadi balik ke sejarahnya nggak apa-apa nih. Yup. Nah ini tuh waktu itu pertama kali mengudara, kita bilangnya mengudara Iya, ya kalau mengudara siaran. dong. Pertama kali mengudara itu di November 2020. Oke. Oh baru juga Bang, ya. Iya, berarti ya. juga. Nah di November 2020 ini kebetulan waktu itu tuh Upit sendiri ada mau syuting podcast. Nah ditawarin sama kemahasiswaan, dateng nih, pas datang mau syuting podcast ternyata itu siaran radio pertama dan nggak dikasih tahu siaran. Maksudnya syuting podcastnya podcast pribadinya Upit atau podcastnya STIA atau gimana nih maksudnya syuting podcastnya? Ya, Syuting podcastnya
Poltek atau gimana? Syuting podcastnya itu waktu itu kerjasama sama himpunan. Upit juga waktu itu ikut himpunan Oke. sebelum ikut ke sini. Nah pertama kali siaran waktu bareng sama Pak Sodik, ada Pak Riki juga ya, Pak Rahman, Pak Imam. Itu mengudara langsung siaran tanpa nggak tahu bilangnya podcast tapi jadinya siaran. Udah dari situ pas dicoba ternyata seru. Padahal sebelumnya belum pernah gitu. Untuk jadi penyiar radio tuh belum pernah. Belum ada sama sekali pengalaman Iya, ya? belum ada sama sekali Gak ada pengalaman. background sama sekali Nggak ada. radio gitu ya? Gak ada. Terus kalau soal komunikasi atau public speaking sih suka, cuman buat di radio belum pernah. Kan itu ngerasa kayaknya seru nih ya. Nah nggak lama dari situ ternyata open recruitment. Pas Open rekrutmen untuk Penyiar. Iya, penyiar radio sini ya? Waktu itu belum pengurus, waktu itu masih penyiar. Open recruitment untuk penyiar. Oh, jadi kesempatan nih karena waktu nyobain sekali itu yang dadakan ternyata seru. Boleh diceritain nggak waktu pertama kali itu Upit ngapain gitu? Maksudnya siarannya bentuknya apa gitu? Atau podcastnya itu, karena kan Iya, podcast podcast. nih, podcast Oh, nih ini apa cuma dia? podcast Podcastnya ya? itu podcast nih, podcastnya apa tuh? Nah makanya ini lucu Podcast banget. jebakan gitu ya? Iya, Atau podcast ini udah jebakan. memang dirancang Kang? Waktu Nggak itu? juga sih. Jadi awal mulanya terbentuk yang namanya radio. Setia Edu Media itu tidak ada. Awal mulanya Setia Edu Media itu tidak ada. Waktu itu posisi saya sebagai kabag adum, Oke. adum. Terus ada reposisi dan kebetulan saya pindah ke koordinator kemahasiswaan alumni dan humas. Artinya saya membawahi humas. Nah dari sana awal mulanya kita iseng karena saya orang baru dari keuangan administrasi umum masuk ke humas. Iya. Ngapain sih kita bikin yang Kerjaan aneh-aneh humas lah? tuh apa ya? Seperti Gitu ya? ketemu sama Mas Rahman. Oke, Waktu Mas itu Rahman. Mas Rahman beli alat podcast lah, beli alat podcast dengan Tapi mungkin masih sederhana. iya sederhana. Terus kita mau iseng-iseng aja karena Bentar, saya dulu. Ini belinya dalam rangka apa? Emang beli sendiri iuran atau bagaimana? Atau tiba-tiba kepengen aja atau? waktu itu Lagi musim-musimnya kali Kang? Enggak juga sih. Walaupun memang sebenarnya ada niatan dari saya. Iya. Niatan dari saya ketika saya masuk humas, apa sih yang akan saya lakukan di humas? Karena saya orang nggak ngerti humas. Saya bukan orang komunikasi. Pas begitu di keuangan, saya juga bukan orang keuangan. Saya Iya. backgroundnya sarjana hukum. Mikir, mau Apa ngapain? Nah, awal mula tercetus siaran itu, awal mulanya saya punya niat, saya ingin menaikkan brand Politeknik. Itu aja sih. Brandingnya Poltek. Brandingnya gitu ya. Poltek. Karena pada saat kita kalau di luar lah, saat ditanya di mana kerja Politeknik, di mana kerja Setialan? Apa Setialan, itu? di mana? Pas begitu nanya di mana? Di LAN. Oh yang di Soekarno-Hatta ya? Yang di Soekarno-Hatta ya? Di Soekarno-Hatta. Setali 3 uang. Ternyata Di banyak. Soekarno-Hatta. Tapi LEN, Lembaga Elektronik Nasional. Wah. Nah, akhirnya dari sana Mas Rahman punya ide gitu, saya punya ide ini, akhirnya Yuk duduklah kita bikin bareng-bareng. yuk Ya. gitu. Akhirnya kita bikin radio. Radio gimana? Kita bikin radio yang streaming. Gimana Mas Rahman yang ngerti? Kota-kati. Dan waktu itu tercetuslah kita siaran radio. Yang siarannya, yang lucunya Yang saya, Pak Rahman, Jadi ASN yang di sini gitu iya, maksudnya? saya, Mas Rahman, Pak Riki. Itu aja Awal bertiga. mulanya. Awal mulanya. Dosen semua? Pegawai. Kecuali Kantor. Mas Rahman, Oh, bukan oke. dosen. Kalau Pak Riki dosen waktu itu. Kita siaran, kita bosen tiap hari siaran. Yang Kita mendengarkan lagi. kita lagi. Ketemunya lu lagi. Ya, minimal dari siaran itu yang punya nama up di udara adalah Pak Riki dengan sebutan apa? Kang Awe. Kang Awe. Nama siarannya, nama udaranya Kang Awe. Akhirnya sering banyak Kang Awe mana. Dia pokoknya tiap hari kita ketawa-ketawa aja. Siarannya juga nggak terprogram. Yang terpenting Pokoknya sesempatnya aja, ya. sesenangnya masuk studio, Iya. kira-kira ada topik yang mau Dan diomongin. perlu diketahui waktu itu nggak ada studio. Terus? Nggak ada. Jadi cuma saya. aja gitu. Jadi Ya, meja udah kerja gitu. saya kebetulan kan setiap koordinator yang dulu kabag itu punya Desk meja sendiri, tamu lah iya. ya. Akhirnya kursi tamunya saya singkirkan diganti sama meja biasa pakai siaran.
Ada jam khusus nggak? Maksudnya apakah setiap hari jamnya itu? Itu aja setengah lima setelah Setengah 5 setelah Sampai kita pulang. sepulang kerja. Berapa jam? Pulang kerja. Sepulang kerja sesempatnya. Sampai gitu. maghrib. Setengah 5 sampai maghrib. Cuma Iya. beberapa jam ya? Iya. Tapi udah dapat pendengar. Iya. Oh. Artinya kita Wow. tiap hari kita untuk menarik pendengarnya yang kita bahas apa? Tentang jatuh cinta, tentang disakiti. Tapi itu udah bawa, sorry kan, Hah? potong nih. Itu udah bawa lingkupan LAN, udah bawa nama LAN, tapi masih bahas maksudnya cara narik audiensi Audiensnya. dengan Seperti itu. topik-topik yang ringan Topik-topik kayak gitu. iya. Selingkuh, yang kayak gitu. Waduh. Seperti itu. Akhirnya kita ketawa. Iya, dan maksudnya jadi jemput bola gitu ya. Maksudnya apa yang pendengar mau dengar kira-kira itu yang kita sodorin dulu gitu. Sampai di situ kan. Tadi kan belum selesai nih sama Upit dengan ceritanya. Jadi pertama kali Pit, kamu tuh bicarain apa atau kamu baca apa gitu di podcast kamu itu? Kamu disodorin skrip apa gitu? Itu waktu itu nggak ada skripnya juga waktu podcast. Tadinya mau bahas tentang himpunan aja. Kayak gimana Himpunan sih? mahasiswa. Ya, himpunan mahasiswa karena UPIT ABSP jadi himpunan ABSP. Mau bahas terus tiba-tiba ABSP? sekalian siaran Administrasi. Oh, di sektor Prodi, publik. prodi. Iya, prodi. Nah, bahas aja di situ tentang ABSP. Langsung siaran, langsung ngobrol. Jadi kayak, oh ini nyaman ya, seru juga kalau jadi penyiar radio. Makanya waktu oprek ikut daftar. Terus waktu daftar itu UPIT masukin CV, sekalian masukin juga beberapa ide topik-topik siaran. Jadi kayak apa aja topiknya yang bagus, yang bisa kita bahas di ruang lingkup kampus. Terus yang apa ya, jadi sarana informasi itu seperti apa. UPIT juga cantumin itu. Terus Ini menarik kita sekali keterima. ya. Maksudnya selain sibuk dalam dunia akademis, ternyata ada sisi fun-nya juga Iya. ya kuliah di Poltek STI Alan. Tiba-tiba langsung set. Tapi ntar dulu nih, Mbak. Ke situ. Ini kasihan Mbak yang dibahas. Nggak apa-apa. Jadi peran tadi kan Upit udah nih siaran nih pertama, oke dari situ oprek ada, terus kamu masuk, oke dan kita udah bisa bayangkan Upit masuk lah gitu ya, jadi bagian dari keluarga Setia Radio. Setia Radio. Dirimu Mbak, perananmu itu apa Mbak? Dari tadi kan merhatiin gitu, kayak dalam hati nanya gue kapan ditanya, gimana Mbak? Kalau saya terlibatnya waktu Dosen. awal Dosen. itu diajak untuk open recruitment itu. Gitu. Maksudnya nyusun untuk open hire untuk recruitment. waktu Iya, ini. untuk merekrut Jadi para HRD, penyiar. HRD-nya nih, HRD. Rekrut aja sih sebenarnya, awalnya diminta bantuan buat bikin flyernya gitu kan. Emang mau ada apa flyer gitu kan? Soalnya memang benar-benar itu tiba-tiba banget sih, ini ide dari beliau. Pengen gerak cepat terus sebarkan katanya. Oke, disebarkan terus udah gitu tiba-tiba saya disuruh. Bentuknya apa nih? Sorry, potong. Bentuknya apakah langsung dicetak? Enggak. Atau cuma via broadcast WhatsApp mungkin? Atau ada grup-grup Kita mahasiswa? lewat sosmed Instagramnya. Oh, jadi betul-betul Politeknik. maksudnya daring gitu ya, maksudnya? Iya, Nggak online bentuk media, lewat fisik gitu sosmed. ya? Waktu itu banyak nggak kira-kira responnya yang untuk Lumayan banyak kok, hampir 30 lebih yang Cuma lingkup daftar. Poltek aja? Iya. apa yang ditawarkan sama teman-teman dari Poltek STI Alan Bandung sehingga banyak mahasiswa yang akhirnya tertarik untuk 30 tuh mendaftar. banyak loh. Iya. Saat maksudnya di awal gitu ya. Tapi sebelum ke situ Mbak Niken, Enggak, maksudnya kadang-kadang kan orang kan apa sih gitu kan, kemudian kan apa dulu nih yang bikin kira-kira yang bikin gimmick Oke, yang itu dulu kira-kira ya, bisa menarik. itu dulu. Oke. Nanti sebelumnya aku ya. Apa yang bisa ditawarkan dari teman-teman dari Setia Edu Media ini buat teman-teman mahasiswa? Sebenarnya yang ditawarkan untuk menjadi penyiar, cuman memang ternyata yang nggak disangka juga dari kita sendiri itu antusiasme dari mahasiswa sendiri. Ada yang suka sama broadcasting misalnya, jadi mungkin daftarlah ke open recruitment itu gitu. Jadi memang mahasiswa sendiri ternyata ada bakat-bakat terpendam gitu. Walaupun nggak ada jurusan yang berkaitan sama Nggak itu ada. gitu ya, maksudnya sama radio dan lingkupannya gitu. Berapa penyiar waktu itu yang diambil? Dari awal itu 18 ya. Termasuk 18 termasuk UPI. 18 itu. Apa ya? Nggak mungkin juga saya, Iya. Ricky, Ahmad, tiap hari Bertiga siaran, aja ya, bertiga aja. Takutnya orang-orang bosen. Ini Iya. ngerekrut ada seorang mahasiswa, Oh iya, namanya Aceh. Fikri. Fikri. Cowok juga. Iya. Cowok-cowok Dia ya. aktivis kampus lah, aktivis kampus. Oke. Saya rekrut, suruh ngomong tiap hari. Saya yang keluar. Mahasiswa juga. Saya keluar. Akhirnya yang siaran Fikri dan Pak Ricky. Dan Wah, dan
Belum. Baru berdua. Hanya pas begitu setelah Fikri itu jalan, ini masuk, Upit masuk. terus pikir-pikir, loh kenapa enggak dibikin serius? Terlebih lagi saya punya program yang tadi. Udah keburu nih. Ya, setelah itu belum juga ngomong sama pimpinan, bahkan menjadikan bahan apa ya? Masih Ada belum bahan ngomong sama omongan ya? Ada bahan obrolan. Udah berapa berarti waktu itu krunya? 4. Mbak Empat, Nanda- limaan lah. Mbak Nanda udah ikut. Belum masuk. Jadi bahan jadi bahan omongan. Berarti belum ikut dalam gerakan gerilya itu ya? belum Gerakan bawah tanah itu ya? Nah. Belum ya? belum jadi provokator. Belum. Kita jadi omongan aja, jadi omongan itu. Oh, udah mulai nih dapat atensi ya. Maksudnya Iya. udah jadi bahan omong berarti udah jadi atensi dong. udah Ya, dapat atensi. artinya kok kenapa sih di ruangan Saudi Berisik mulu. terus suka ada mahasiswa ketawa-ketawa jadi banyak omongan. Iya. Dari sana pimpinan langsung saya, Wadir. Sini. Nah, saya Yang dipanggil. bernama. Iya, setelah dipanggil. Yang bernama Ibu Teti. langsung kita bongkar nih. Manggil. Kita kupas. Seperti itu, akhirnya kata Bu Teti, kenapa nggak dilegalkan? Iya. Nah, dari sana, memang betul Bu, saya punya program seperti ini, tapi saya nggak mau langsung ke serius, karena dalam rangka apa? Saya dalam rangka untuk narik dulu simpati dan narik dulu minat orang, Iya, minimal betul. pendengar. Betul. Akhirnya, ya udah, nah dari sanalah kita duduk. Saya kebetulan yang di kemahasiswaan itu saya dengan Pak Riki. Saya bilang ke Pak Riki. Dan kebetulan kan Pak Riki ini dulu waktu SMP, waktu kuliah aktivis. Aktivis, sering demo, saya panggil. Sering Ya demo. udah, iya sering demo di jalanan. Jadi Saya biasa panggil. bicara nih di Nah. depan. Jadi ngomong sambil merem lah ya udah Ya, ngomong. sering bicara di Udah depan biasa. umum, minimal kalau orang lapangan sering demo, Ya. ide-ide apa ya? Stoknya banyak. Stoknya banyak. Saya ngomong harus dibawa kemana? Akhirnya ya udah panggil recruitment, minimal kita dulu yang punya bukan punya apa ya, punya tujuan yang sama, tapi minimal sepemikiran, satu ideologi dengan kita. Siap aja. Akhirnya muncullah nama saya, Riki, Rahman, Pak Imam, dosen juga. Ya. Terus setelah itu siapa lagi? Kita perlu perempuan. Siapa? Penyeimbang nih. Penyeimbang. Ya. Penyeimbang. Bu Nanda sama Mbak Yayu. Seperti berenam. Katrina Kenapa? Rahayu. Mbak Nanda kenapa waktu Oh, sama Pak Egi. akhirnya tergoda sama ajakan rayuannya Bang Sodik untuk ikut? Bukan saya yang udah. Oh belum. Yang tergoda siapa nih dulu nih? Pak Riki. Oh, Jadi, Pak Riki. Pak itu Riki. ini apa sebagai gerilya. Gerilya wah masuk ke sini masuk Jadi mana aja. gerakannya dulu nih. Itu aja. Apakah menggoda itu Pak Riki sehingga sampai akhirnya mau tercebur ke Setia Edu Media? Coba. Padahal bentuk belum tahu, Iya. didukung atau enggak juga belum tahu gitu ya. Ya betul sih, sebenarnya emang awalnya juga karena ini kan memang belum istilahnya belum resmi gitu Iya, kan. iya. Jadi cuman tertariknya sama saya itu suka mengkonsep. Jadi kadang Pak Riki itu pas mau siaran yang hanya awal itu kan cuman Pak Riki sama beberapa orang Sandi, aja. Nah iya. itu suka kadang nanyain ide gitu, maksudnya Mentok kali gitu apa ya, yang mau dibahas nih gitu ya. kira-kira katanya Iya. gitu kan. Nah Iya. kebetulan saya memang suka juga ide-ide tuh suka ada muncul, jadi tertarik juga untuk ngebantunya ke depannya program-program dan sebagainya seperti itu sih sebenarnya. Tapi basic saya sebenarnya bukan orang komunikasi juga gitu. Cuma suka aja sih ide-ide karena kalau di mobil suka dengerin radio, jadi kadang suka terinspirasi juga sih kira-kira apa yang bisa dibahas gitu. Sebagai orang yang pernah kerja di radio, saya sebenarnya surprise banget sama Nah. mereka loh. Ya, gimana caranya Banget. mereka bisa ngomong ya tanpa ada program Skrip, dulu gitu, tanpa ada skripnya dulu. Modal nekat. Iya. Itu ternyata modal awal dan Modal awal, efektif iya. gitu ya. Ya, emang berarti ya kalau nggak ada gerakan yang nyata dulu, nggak akan Iya, pernah nggak akan bisa lanjut dimulai. gitu ya. bener Justru banget. kita dipandang ada, dipandang eksis itu saat waktu itu ada lomba inovasi kalau nggak salah. Tahun Iya. 2016. 2016. Udah baca. Di LAN, internal LAN. Bukan 2020, bukan 2016, 2018-an. Oh, berarti setelah itu? Iya, setelah itu. Setelah itu ya, Setelah itu, setelah ya, yang dapat 2018, piagam tadi ya, iya. Dari sini itu nggak ada yang Yang mau dibawakan yang mau nih. dibawa ke LAN. Siapa akhirnya? Ya udah radio yang dibawa. Karena sudah jalan ke gimana? Saya bingung. Masa iya inovasi radio apa? Belum jadi. Belum jadi. Gitu. Akhirnya dari sana terpaksa lah. Saya berpikir dengan Maju. teman-teman.
bikin konsep. Dari sanalah konsep muncul yang namanya Setia Edu Media. Awal mula muncul Setia Edu Media itu dari sana. Saat disuruh ikutan lomba inovasi di LAN antar satker, terus kita dikirim waktu itu dengan BCube ya kalau nggak salah ya, dengan BCube ya, radio dengan BCube. Cuman saya agak kurang percaya diri ketika namanya masuk radio dengan asumsi radio kan banyak, apanya yang inovasi gitu. Akhirnya dari sana kita duduk, yuk kita bikin programnya apa? Ya udah jangan radioannya saja. Untuk apa? Tadi dalam rangka untuk meng-upbranding. Akhirnya muncullah yang namanya Setia Edu Media. Di mana dalam Setia Edu Media itu ada beberapa unit. Ada unit radio, ada podcast, ada studio foto, seperti itu. Jadi radio ini bukan satu-satunya Iya. produknya istilahnya ya. Ada Kenapa beberapa namanya produk yang jadinya Setia Edu Media? udah kayak home production gitu ya? Iya, Production betul, house gitu ya? produksi. Gitu, iya, betul, kita betul, mengarahnya ke betul. sana justru. Kita mengarahnya ke sana dalam rangka apa? Dalam rangka tadi. Kenapa enggak selain berkedudukan sebagai politeknik yang notabene kita terjun langsung ke praktik, akhirnya kita ingin membekali mahasiswa di luar di luar teori-teori yang sudah didapat di kampus. Nah, ini cocok Seperti banget nih. itu. Jadi kita sebagai orang-orang penggerak di dunia akademis ya, bahwa kita juga punya sisi-sisi yang lain nih yang bisa kita gerakkan untuk membuat para mahasiswa ini punya kreativitas gitu loh, punya sesuatu. Jadi ketika mereka sudah nanti misalnya lulus, selesai ya, mereka dari Mereka punya kampus sesuatu yang sudah iya, dikantongin betul. keterampilan khusus yang mereka Selain dari kantongin. ilmu yang mereka pelajari sesuai dengan prodinya gitu ya Iya, di kampus itu. Dan saya rasa itu juga bagus buat support apa sih namanya kreativitas ya kan ya. Betul, iya. Minimal kan Mereka saat menggali ide. orang sudah sarjana keluar, dia teorinya bagus, betul. pintar, Betul. tapi tanpa dibekali Soft skill, dengan soft soft skill skill yang yang lain, lain. misalkan gaya komunikasinya, Iya, gaya bicaranya. Minimal Setia Edu Media ini nanti memberikan dan membekali mahasiswa untuk soft skill-nya tentang masalah komunikasi, Iya. gaya bicara. Publik. Lebih Iya, dari itu seperti sih itu. menurut Itu. aku ya. Dan yang paling anehnya kita selalu diberikan yang namanya keberuntungan. Jujur. Maksudnya gimana tuh Kang? Contoh, Keberuntungan. pada saat rekrutmen 35 yang lolos administrasi, yang lolos itu 18. Ternyata dari 18 itu kita menemukan dua orang yang memang dia sudah berpengalaman dalam bidang broadcasting. Yang satu dia lulusan sekolah di JRI, yang satu memang dia sebagai penyiar radio. Wow. Nah, dua orang itulah justru yang membekali yang Teman-teman lainnya. teman-teman yang Teman-teman lainnya, yang yang 18 orang yang lulus itu diajari cara berbicara, diajari cara siaran di radio seperti bagaimana. Bahkan ada salah satu teman namanya siapa? Sani ya. Sani itu mengajarkan bagaimana caranya ngomong dalam satu kalimat tapi satu Tarikan napas. Iya, tarikan Ya, napas. itu Seperti itu. Misalkan untuk kemampuan yang membuka harus acara, dimiliki oleh membuka acara penyiar radio. dengan bla 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 Iya. tanpa napas. Iya. Diajarkan oleh beliau. Akhirnya mereka jadi pada bisa. Itu keberuntungan yang pertama. Keberuntungan yang kedua, untuk mengoperasikan yang namanya alat-alat di Setia Edu Media, kita tidak punya tidak punya orang yang memang memiliki kemampuan secara secara alat-alat. Iya. Ada Mas Rahman, seperti itu. Mas Rahman kan tidak mungkin tiap hari mendampingi teman-teman, Pegang megang semua apa. alatnya Akhirnya Mas Rahman didampingin. menyalurkan ilmunya kepada mahasiswa. Akhirnya mahasiswa bisa mengoperasikan kalau mau siaran, dia mengoperasikan bagaimana caranya setelah ngomong masuk ke lagu, Iya. setelah beres lagu langsung ngomong. Itu semuanya dilakukan oleh Mas Rahman lalu diberikan ke mahasiswa. Kalau Itu boleh saya kebetulan. bilang nih Kak nih, jadi sebenarnya mereka ini teman-teman mahasiswa ini yang bergabung di Setia Edu Media nggak hanya untuk membesarkan Setia Edu Media itu sendiri ya, cuman dari sisi pribadinya dia sendiri banyak ternyata hal-hal positif yang bisa diambil, yang bisa dipelajarin, bahwa teknisnya kayak soft skill, hard skill mereka semua bisa dapat ekstra di sini. Nah ngomong-ngomong saat ini sekarang ada berapa kru sih Setia Edu Media ini posisinya sekarang? Krunya ada Iya. Muda. Ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi
jadi apa namanya ujian dari Kang Sodik ya untuk Upit. Ayo masih ingat nggak? Masih ingat? Ya, untuk sekarang ada 18 orang. 18 orang. Termasuk Upit Termasuk atau termasuk Kang Sodik juga dan Mbak Nanda? Beda. Jadi Oh, beda. yang 7 orang dosen ini itu ada yang supervisor, 1 7 bendahara. orang dosen. Iya. Lumayan ya. Pekerjaannya agak bertambah ya. Dosennya. Siapa bilang dosen cuma ngurusin jurnal ilmiah gitu ya? Siapa bilang ngurusin- kreativitas harus jalan dong. Tanpa batas gitu. Iya. Lanjut, Yang Pik. 7 orang dosen, 1 Pak Sodik direktur, 1 Oke. Ibu Yayu, Katarina itu Iya. bendahara, yang 5 orang supervisor. Nah, untuk anak-anaknya kita ada 18 orang. 18 Mahasiswa orang. maksudnya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa. Untuk mahasiswanya ada 18 orang, itu terbagi dari 3 tim. Ada PR dan marketing, program director, dan produser. Ini nggak ada muka freelance. Freelance. Boleh Ibu bantu? Kalau sekarang kan webinar bisa via Zoom gitu ya. Kerjaan juga banyak yang freelance itu. Kayaknya ide Saya bagus juga tuh. mau. Jadi besok kita bikin siaran bareng tapi kita dari Jakarta. Iya, jadi betul-betul melintasi ruang dan waktu gitu, bisa kerjasama gitu ya. Mbak Niken dari iseng-iseng loh. Siapa tahu kita di sini begini bisa jadi dampaknya juga. loh. Nah, sekarang saya penasaran siapa aja kru-kru yang ada Yes. di sini saat ini nih. Perlu muncul Di biasanya Edu Media, kita panggil teman-teman yang biasanya ada di belakang layar. Boleh. Ayo, boleh ya. Sekali-sekali lah. Wow. Ini adalah rekan-rekan. Aku ketemu sama orang-orang kreatif tuh kayak gimana gitu. Sini. Teman-teman Wow, di balik wow, keberhasilan wow, dari wow. Setia Edu Media ini ada apa aja? Nggak hanya mereka-mereka yang ada di depan layar, tapi juga mereka-mereka yang ada di belakang layar yang bagian produksi dan memasak, meracik, meramu sehingga Setia Edu Media bisa seperti sekarang. Kenalan dulu, ayo. Ini di tempat saya masih bisa Tat. Cari yang gemes-gemes. Boleh? Oke. Silakan dari ujung dulu lah. Ya, halo semuanya. Kalau kakak, perkenalkan nama saya Atina Rahma. Panggilannya Panggilan panggungnya juga Atina. Atina, oke. Ya, di sini saya sebagai produser. Oke. Produser. Produser berapa acara atau semua? Per acara atau semua. segmen? Oh, per ini. Wow. Di Setia Edu Media. Oke. Lanjut. Lanjut. Oh, udah tahu, udah bisa baca udah boleh di sini. Mohon maaf jangan ditiru ya kalau pembawa acara seperti ini ya. Udah jelas ini nggak masuk oprek, jelas. Ayo Kang. Saya Rahman, sehari-hari supervisor dengan alat-alat di Setia Edu Media. Oke. Alat-alat Berat. Bukan ya? Jadi yang mengatur alat-alat yang selalu merubah-rubah alat-alat, bukan merubah hati orang. Maksudnya yang semua yang ada di sini ya Kang. tanggung jawab teknis Betul. berarti Ini ya. tanggung jawabnya nih. Ya, Kalau di Lan Jakarta ceritanya nih kepala bagian rumah tangga mungkin Oh, ya. ya. Rumah tangganya nih. Settingan ada yang geser sedikit, Mas. Bisa nyala sih, nggak bisa nyala nih. Pawang ya. Kerepotan oke tiap saat, oke. Yang berdiri aja dulu Mbak, yang berdiri. Halo, nama saya Ricky. Oh ini yang siaran, selalu Iya. siaran. Disebut Kang Awe. Kang Awe. Oh, oke. Penyiar perdana. Yang banyak penggemar dunia mayanya. Iya. Ini paling banyak. Jadi nanti ketahuan orangnya. Kan tetap pakai masker, dia nggak kelihatan. Oh sengaja, pantes. Dari semuanya, semua bisa lihat ya. Iya. Ya, cuma yang berdiri seorang yang pakai masker, tetap ya menyembunyikan identitas. Iya. Yang satu lagi. selanjutnya. Oh, perkenalkan nama saya Ya. Dimas. Saya sebagai Kelihatan reporter. kamera. Biasanya kalau dipanggil ke lapangan saya turun. Ini, Reporter. Partnernya Pak Rahman. Dia reporter tapi sering menemani Pak Rahman, Rahman teknisi juga. teknisi. Dan yang katanya si Mbak Niken tadi di awal saya dengar bisik-bisik. Pokoknya yang bisa ngedit, yang jago ngedit, Iya. jago untuk apalagi Kang tadi Pokoknya kompetensinya yang berhubungan dengan hasil produksi, hasil siaran, 2, podcast segala sesuatunya. 3, 4 semua. Iya. Ini di balik layarnya ya. Tapi dibantu juga sama yang lain. Aduh. Kalau saya kan biasanya nih pas disuruh ini ya gimana ya gitu ya. Kalau ini terbalik nih.
ikut dibantu sama yang lain. Oke. Asik. Asik. Aduh. Oke, ini belum semua tapi. Belum semua kru nih. Ini yang standby aja gitu ya. Ada satu lagi Pak Imam. Pak Imam juga dosen. Dia posisi di Setia Media-nya sebagai supervisor juga sama. Ada juga Pak Egi, Andika Berdi, bahkan dia posisinya sebagai sekprodi, sekretaris prodi, juga sebagai supervisor. Ini semua khusus radio atau plus Semuanya, yang tadi yang itu. lainnya juga atau yang fotografer Yang juga? fotografer juga. Semua media. Oke, berarti yang teman-teman di radio juga multi talenta juga istilahnya, bisa ke production house-nya juga, bisa ke studio foto, yang khusus studio foto khusus gitu. Oh, Mas. Ini kan udah dari 2020 ya, mulainya radio gitu. Berarti Ini tahun Ternate udah kedua nih, kedua. 2022. Evaluasinya, Kang, dilakukan per tahun atau dilakukannya itu per misalnya bulan kah? Atau setelah siaran kah mungkin? Atau gimana nih? Coba. Kalau awal Jangan rebutan ya. Jangan rebutan ya. Jadi ada ini. Soalnya gini. Udah mulai. Kalau awal-awal sih biasanya kita seminggu-seminggu, awal-awal banget ya, masih awal-awal mereka baru mulai siaran itu kita seminggu-seminggu kita review kurangnya di mana, bahkan mereka kalau nggak cocok kita rolling kan kita punya program. Maksudnya nggak setiap cocok hari. nih, nggak cocok dengan Cocok sama programnya. Iya gitu. Kalau nggak misalnya dia kelihatan kurang menguasai perform. gitu, kurang nyaman dengan topiknya gitu, karena kita setiap hari itu ganti program untuk siarannya. Jadi Ganti program, Iya. maksudnya Senin tuh apa? Senin itu dulu masih kaset. Ya, kaset itu kepanjangan dari Keseruan Setia. setia. Keseruan Jadi punya setia. program-program. Jadi membahas seputar di sini di STIA Iklan Bandung ini gitu. Setiap hari nanti ada movie ya tentang bahas musik-musik. Iya. Ya, ada juga yang dari awal itu yang masih Movie bahas musik-musik. Sebentar. musik-movie dan Musiman. apa? Musiman. Musik mania. Singkatannya tuh. Musik mania. Ya. Ini orang radio kelihatan ya langsung. Sama satu program yang paling banyak tuh Karinding sih. Iya. Karinding. Karinding. Sunda banget tuh. Kamis Dari nama Karinding. Kamis. Oh iya, itu Merinding. iya betul Yang betul bahas betul. tentang horor. Itu pasti dapat atensi luar biasa tuh. Karena orang Indonesia suka yang horor. Ya. Bahkan sempat diundang ke Ardan ya. Iya, iya. Ada di podcast. Ada di podcast Ardan. Karena Ardan sendiri kan setahu nih. Nah, kalau sekarang nih, ini mengudaranya dari jam berapa sampai jam berapa sih posisinya sekarang? Itu dia. Biasanya dari jam 4, cuman karena deketan sama beres kelas, jadi kita dari jam setengah 5. 4 sore, setengah 5 sampai Setengah 5 sampai jam 6. Kecuali Karinding. hari Kamis ada 2 program. Iya, Karinding ini dari jam 18.45 sampai jam 9 malam. Itu yang ngisi siapa? ya yang siaran siapa? Itu ikut merinding nggak ya? Ini. Iya, Pit, menurut mata batin saya nih Pit ya, menurut mata batin saya ntar. Kita disuruh closing sama. Enggak. Sendirian atau ada temennya? Barengan, biasanya Upit bareng sama ada Raka, tapi lagi nggak kesini. Kalau nggak Raka ada Garba juga. Terus Dimas, baru-baru ini Upit lagi collab bareng Dimas. Jadi Dimas juga Ya, announcer juga? Maksudnya penyiar juga? ya penyiar. Palu Kamu gada. tuh nggak bisanya apa sih? Palu gada. Kamu kan bisa nih. Kamu kan bisa banyak nih. Kamu bisa nggak bisanya apa coba? Sebutin. Jadi kita menekankan semua teman-teman yang Setia Media harus menguasai setiap unit yang ada di Setia Media. Saat penyiar ini nggak hadir karena ada Harus keperluan, bisa gantiin. maka hari itu ada siapa ditemani sama. Waduh. Jadi Tidak menutup kemungkinan kita juga. Kalau Mau tidak nanya. ada sama sekali ya udah kita. Channelnya apa? Mengudaranya di mana? Instagramnya apa? Sekalian gitu. kita promo ya. Sekalian Iya. promo karena ini kan mau disiarin nih di seluruh Indonesia ya. Eh, Lah, maksudnya internalnya lah. Yuk, teman-teman. Untuk kita, Instagramnya ada Setia Radio. Ada TikTok juga sama Setia Radio. Instagram Setia Radio. Terus mungkin untuk YouTube kita seringnya bareng di YouTube Politeknik Setiawan Bandung. YouTube-nya Tapi sama bakal Politeknik ada Setiawan Bandung. bakal ada YouTube juga selain dari yang di Poltek. Oke. Itu sama Setia Edu Media. Iya.
Terus kalau kita mengudara di setiaradio.caster.fm. Oh, Radiocaster. Oke. Iya. Lebih mobile, lebih mudah dijangkau, lebih fleksibel, bahkan di Jakarta pun bisa mendengarkan Yep. Setia Radio. Oh, dulu pernah kan waktu siaran live dengan Ibu Triksi. Ibu Triksi. Waktu ketelan RI, Ibu, kita Iya. pernah menelpon ya ke Ibu berbincang-bincang juga. Radiocaster, tolong cari Setia Radio. Radio. FM. Ush. Ya, kita tulis di sini. Lainnya juga sekalian. Oke. Kita masih pengen ngobrol-ngobrol banyak, cuma nggak ada warning. Bagaimana lagi? Selalu muncul lagi dan muncul lagi. Lagi hot-hotnya, tapi harus di-cut ya sudah. Tapi sebelum closing, Oke. minimal pengen ngedenger dulu kalau pembuka di radio supaya orang nggak lupa atau apa. Ih boleh banget. Oh, Mangga nih. pembuka radio siaran biasa ya. Iya. Biasa siaran ini di hari Senin di kaset atau keseruan setia. Jadi biasanya bahas hal-hal yang seru tapi masih ada value-nya. Nah, Zaman sekarang. sedikit ya openingnya. Biasanya kalau opening setiaradio.caster.fm, your number one campus station. Halo, selamat sore sahabat setia. Balik lagi nih di kaset bareng Upit. Nah, Upit bakal nemenin kalian nih dari jam 4 sore sampai jam 6 nanti. Itu tuh. Gak salah lah ini kepilih jadi salah satu penyiar radio di Itu sini. betul-betul udah diajarin sama announcer profesional. Udah kelihatan, Cara tarik dia tarik nafasnya. Cara tarik alisnya. Cara mengucapkan pelafalan katanya. Pit, nanti aku belajar sama kamu ya. Saya Mardana Niken dan juga Mariana akan kembali lagi ke sini bukan buat ngapa-ngapain, mau belajar Mau sama belajar sama Upit dan semua teman-teman. Ternyata efeknya banyak gitu ya. Betul. Nggak dari sisi branding membantu teman-teman dari Poltek STI Alan juga. Dan juga membantu kreativitas teman-teman dari mahasiswa juga. Mungkin secara pribadi juga bisa menambah kepercayaan diri dan sebagainya ya. Pokoknya Jadi, banyak banget hal positif deh banyak banget hal dari yang positif. Setia Edu Media. Kang nggak usah direnungkan, nggak usah terlalu dipikirkan, nanti nambah lagi nih gitu ya. Tapi pokoknya juara banget deh Kang, idenya, eksekusinya, dan ini memang pokoknya applause banget ya untuk semua teman-teman di Setia Edu Media. Kalau ada rekan-rekan dari LAN yang lain yang mau ngobrol-ngobrol sama Kang Sudik boleh ya, menimba ilmu ke sini boleh banget kan ya. Boleh, kita selalu terbuka. Oke, harus kita tutup. Kalau kita tidak tutup nanti akan panjang lebar Nanti ini. ada lagi topiknya, Ada topik Oke. baru lagi yang keluar. Nah, saya Niken. Saya Mariana. Sampai ketemu lagi di kampus live selanjutnya. See you. Bye.